Bersama saya ada Dr. Bernadetta M. Ketlin, SPBRE. Beliau ini dokter bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik RSUD Gambiran. Anda manfaatkan kesempatan untuk lebih jauh kita mengenal seluk-beluk bedah plastik. Silahkan berinteraksi melalui 0811 345 4000. Anda juga bisa ikuti melalui Facebook AG243 live streamingnya sekarang ini ya. Anda bisa lihat bagaimana cantiknya dokter yang bersama saya sekarang ini. Dokter Berna, senang ketemu dokter ini sekarang di Radio Andika. Ya, selamat pagi Mbak Ari. Bener loh, cantik berbeda dengan yang ada di flyer. Lebih cantik ternyata ya. Sama-sama cantik sama Mbak Ari. Alhamdulillah, saya ada yang muji. Dokter Berna ini dulunya lulusan dari mana? Sampai kemudian gelarnya jadi berderet-deret itu dok. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi para pendengar semuanya. Saya perkenalkan, saya Dr. Bernadetta. Panggilannya saya Dr. Berna. Saya alumni dari Universitas Airlangga Surabaya, baik dari S1 maupun S2-nya. Saya dari Airlangga Surabaya. Gitu. Oke. Kemudian ini sekarang prakteknya di RSUD Gambiran ya dok ya? Saya berpraktek di tiga tempat di Kediri ini. Yang pertama mungkin di Gambiran, hari Senin dan Kamis. Kemudian di Rumah Sakit Bayangkara hari Selasa, Rabu dan Jumat. Sama Rumah Sakit Aura Siva di hari Rabu dan Jumat. Oh gitu. Kita sekarang yang di RSUD Gambiran Kota Kediri dulu ya dok ya? Iya. Siap. Tadi hari apa? Hari Senin dan Kamis ya, Senin dan Kamis. Nah ini karena dokter Berna ini spesialis di bidang bedah plastik, rekonstruksi dan estetik. Kita selama ini kan kenalnya kalau bedah plastik itu ya bedah plastik yang kaitannya dengan kecantikan dok. Apa memang sesempit itu ya pengetahuan saya dok? Mungkin sebelum ke arah yang estetik, apa sih kenapa kok disebut bedah plastik? Apa pakai kresek? Pakai ember? Nah, atau ember, gitu bahan-bahan plastik gitu ya? Bukan. Jadi saya luruskan dulu. Jadi kenapa kok kita disebut bedah plastik? Karena sebenarnya kita pecahan dari ilmu bedah sendiri. Tetapi asal kata plastik itu berasal dari bahasa Yunani. Artinya tuh plastikos. Plastikos itu sama dengan tumult atau membentuk. Jadi kita spesifikasinya tuh membentuk sesuatu gitu maksudnya. Entah itu rekonstruksi atau estetik. Kalau rekonstruksi itu membentuk dari sesuatu yang jelek atau buruk atau trauma menjadi mendekati normal. Kalau yang estetik dari normal menjadi super normal. Oh gitu. Dari yang normal menjadi super normal itu yang estetik ya. Betul. Oke. Oh ternyata dari bahasa Yunani plastikos. Betul. Yang artinya tumult ya. Nah itu membentuk. Jadi kita jadi lebih tahu sekarang ini. Nah sekarang kita kenal lagi yang tadi lebih jauh lagi dok, yang bedah plastik rekonstruksi maupun bedah plastik estetik gitu. Betul. Itu seperti apa? Kalau secara garis besar kan memang dibagi dua, rekonstruksi dan estetik. Di mana yang masyarakat yang biasanya kepo untuk tahu yang ditanggung BPJS yang mana dok? Nah gitu kan yang pertama. Yang ditanggung itu yang lebih ke ranah rekonstruksi. Ya, rekonstruksi itu mencakup apa saja gitu ya. Ada lima sub besar yang dicakup di rekonstruksi. Yang pertama luka bakar dan luka. Luka itu mencakup luka akut, luka kronis, jadi pasien diabetes yang nggak sembuh-sembuh. Terus luka akut misalnya habis jalan-jalan kemana tiba-tiba kecelakaan, ada luka. Nah itu kita bisa menangani. Terus kemudian yang kedua itu microsurgery dan onkoplasti. Itu bedah mikro. Jadi kayak misalnya kita kolaborasi sama dokter bedah onkologi. Habis bedah onkologinya membuang kanker atau sel tumornya, kita yang menutup defeknya. Seberapa besar itu pun, dimanapun tempatnya. Ya kita yang menutup, entah itu dengan flap atau dengan skin graft atau cangkok kulit. Gitu biasanya. Atau memindahkan tulang juga biasanya bisa. Kalau yang ketiga kraniomaksilofacial, ini yang cukup banyak juga ya. Itu mencakup dua hal, trauma maksilofasial. Jadi pasien yang tabrakan, kecelakaan, terus tulang mukanya hancur, patah, yang perlu kita plat. Nah, itu bedah plastik menanganinya. Dan kita membuat sayatannya itu tersembunyi.
mengikuti tempat-tempat tersembunyi yang ada di wajah atau di bagian yang ngikuti lipatan-lipatan kulit itu. Jadi bekasnya diharapkan minimal. Oke, gitu. baik. Sama juga kelainan kongenital seperti misalnya celah bibir, celah gusi, celah langit-langit bayi anak-anak itu. Kemudian yang tidak ada terbentuk telinga, mikrotia namanya. Terus kelainan tulang kepala yang biasa kita juga join sama bedah saraf gitu. Terus yang keempat itu ada hand surgery. Jadi hand tangan, tangan. Jadi hanya sebatas pergelangan tangan ke jari. Itu kita menangani dari misalnya kalau ada jarinya misalnya terputus atau jarinya ada yang patah, perlu entah dipasang kawat atau dipasang plat, atau juga misalnya yang seperti terkena ledakan-ledakan main petasan, hancur tangannya, hancur, gitu ya. Hancur perlu direkonstruksi yang super detail. Nah, kita juga kerjakan gitu. Yang terakhir mungkin genitalia eksterna. Ini seputar alat kelamin. Jadi baik itu dewasa maupun anak-anak. Misalnya kayak ada yang hipospadi atau kelainan pada wanita misalnya seks ambigu. Jadi penampakannya perempuan. Tapi ternyata di alat kelaminnya ada 2 genitalia gitu. Betul, ya. bisa 2 atau mungkin berbeda dengan penampakannya. Ya, kita juga bisa rekonstruksi seperti itu. Gitu. Itu yang untuk yang rekonstruksi. Betul. Nah ini yang satu lagi yang estetik nih yang pasti ditunggu-tunggu nih biasanya. Kalau yang estetik itu biasanya bisa dari atas rambut sampai ke ujung kaki. Kalau dari atas rambut seperti misalnya hair transplant, terus peremajaan yang misalnya mengalami kebotakan perlu kayak PRP atau stem cell. Terus dari dahi misalnya dilakukan brow lift, alis itu diangkat juga gitu ya. Untuk kelopak mata juga bisa dilakukan upper blefaro atau lower blefaro. Biasanya kan untuk peremajaan ya, yang aging usia-usia yang sudah agak mulai 50 ke atas gitu kan, kita kan perlu bantu ya. Biasanya ada mulai kantong mata, terus matanya yang bagian atas itu mulai berlebih, terus mulai sayu, istilahnya gitu ya. Turun itu. Terus kemudian dari daerah hidung mungkin ada yang perlu dibantu untuk meninggikan atau mungkin ada kelainan. Jadi hidung pun itu tidak hanya sebatas estetik ya. Kadang itu kan ada yang buntu separuh atau ada yang miring, dari lahirnya miring, tulang tengahnya itu. Itu mungkin kita bisa bantu. Terus daerah pipi, mungkin wajahnya yang agak kendor-kendor itu ditarik. Ditarik ke samping, facelift. Terus untuk yang cabi-cabi pipinya, mungkin lemak di dalam mukosanya nanti bisa diambil. Untuk daerah daerah bibir mungkin bisa dibuat lip contouring, jadi bibirnya mungkin yang seksi kayak Jessica Alba itu bisa dikecilkan, dibentuk yang lebih harmonis gitu mungkin. Jadi perfect gitu ya, menjadi lebih perfect gitu, Dok. Ya, terus kalau di daerah dada mungkin ada yang untuk mengecilkan atau membesarkan. Jadi saya sempat ada pasien yang sudah agak lama ya, jadi dia itu keluhannya itu payudaranya itu turun molor gitu ya. Karena mungkin anaknya banyak, terus ukurannya juga dari awalnya sudah cukup besar. Itu kita sudah bantu operasi dengan direduksi, jadi dikurangi. Jadi keluhan punggungnya, terus kepedeannya semuanya itu membaik gitu. Nah, dari sekian macam bedah plastik tadi, baik yang rekonstruksi maupun estetik, itu semua bisa kita lakukan di RSUD Gambiran Kota Kediri ya, Dok ya? Ya, bisa ya. Bisa dibantu. Dan prosedurnya gimana kalau di Gambiran, kalau misalnya kita mau ambil bedah plastik itu, Dok? Apakah kita datang langsung itu bisa atau bagaimana, Dok? Jadi tergantung dari case per case ya. Kalau misalnya dia pasien umum, itu langsung bisa datang ke poli, kita konsultasi dulu, baru nanti berikutnya nanti kita lakukan pemeriksaan, laboratorium, dan mungkin prosedural. Tapi kalau untuk pasien BPJS,
otomatis mengikuti alur dari BPJS itu sendiri. Mungkin dari fase ke 1, terus kemudian ke tipe C, baru bisa ke kita yang tipe B di Gambiran gitu. Oke. Bu Sari di Boyolali Tulungagung menanyakan, Bu Sari sering melihat hasil operasi yang terlihat sangat berbeda. Apakah pasien bisa memilih hasil sesuai keinginan atau tetap ada batasan medis? Bu Nani di Jombang Kota, apakah operasi kelopak mata hanya untuk kecantikan atau juga bisa membantu orang yang penglihatannya terganggu karena kelopak mata turun? Baik, nanti jawabannya sebentar lagi ya disampaikan Dr. Bernadetta M. Ketlin SPBRE dari RSUD Gambiran Kota Kediri. 2 pertanyaan yang sudah masuk dalam publik interaktif bersama RSUD Gambiran Kota Kediri berkaitan dengan bedah plastik akan segera dapat jawaban dari Dr. Bernadetta M. Ketlin SPBRE, Dokter Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik RSUD Gambiran Kota Kediri. Dr. Berna, silakan dari Ibu Sari di Boyolali tadi yang pertama. Yang pertama apa Yang tadi pertama melihat hasil operasi, mungkin yang dimaksud operasi plastik ya, terlihat sangat berbeda. Nah, apa pasien itu bisa memilih hasilnya itu sesuai dengan keinginan. Misalnya saya pengen mirip sama Dokter Berna gitu, bisa tidak dok? Oke, untuk pertanyaan yang pertama saya coba jawab ya. Jadi kalau untuk keinginan pasien itu boleh diutarakan, tapi juga kita lihat proporsi wajahnya atau kondisinya dia. Kayak misalnya kita kan tipe wajahnya orang Asia, ya lebih cenderung ke Asia. Tapi kalau dia minta seperti plek ketiplek seperti orang Eropa, kan agak nggak cocok. Aneh gitu ya. Ya betul. Nanti. Jadi kita harus lihat nggak semua permintaan pasien kita terima, kita iyain aja gitu. Tapi kita juga harus lihat proporsi wajahnya pasien saat itu seperti apa, cocoknya seperti apa, batas-batasnya tuh ada sendiri. Kalau kayak hidung itu harus ukurannya sepertiga dari keseluruhan panjang wajah atau apa. Dari antara tiap ras itu berbeda-beda idealnya. Jadi nggak bisa main pukul rata kayak gini kayak gitu gitu. Makanya perlu konsultasi dulu sebelum mau melakukan tindakan. Jadi nanti kita cari titik tengahnya, pasiennya mau apa, dokternya nyarankan apa, terus di tengah-tengahnya ini loh Bu, yang pas kira-kira ini gitu. Oke, jadi tidak bisa pasien memaksakan kehendak gitu ya Kak? Tidak bisa. Terhadap apa yang akan dilakukan, terutama ini yang kosmetik ya dok ya, estetik ya sorry, Iya, bedah plastik estetik. Karena Mbak Ari, jadinya nanti jatuhnya aneh gitu loh. Nanti yang akhir-akhirnya yang setelah operasi yang menyesal dia sendiri gitu loh. Dan itu kalau mau Perbaiki rekonstruksi lagi, biaya lagi, terus Terus perlu operasi lagi, perlu recovery lagi, kan jatuhnya kan getun gitu loh, getun di belakang nanti. Daripada kayak gitu kan mending dipersiapkan dengan baik di depan, yang wis pokoknya benar-benar mateng baru kita eksekusi. Jangan aku diojo-ojoi temennya, diojo-ojoi siapanya. Nah itu loh, kan harus dari dirinya dia sendiri, keinginannya sendiri. Jangan karena kata si A, si B, si C gitu. Oke, jadi harus dikonsultasikan dulu ya Betul. tentang keinginan bedah plastik estetik yang mau dilakukan. Kalau Bu Dani di Jombang Kota, apakah operasi kelopak mata hanya untuk kecantikan atau bisa juga membantu orang yang penglihatan terganggu karena kelopak mata turun, mungkin kecacatan dari lahir mungkin seperti itu ya dok ya? Kalau untuk kecacatan dari lahir mungkin bisa dibantu dengan BPJS, ya. Tapi kalau untuk pasien ngapunten sepuh misalnya usia 60 ke atas yang memang kulitnya itu lebih jatuh turun sagging gitu ya, itu tetap masuk ke ranah estetik. Karena kan kadang orang yang sepuh sampai tua banget gini sampai turun, itu kan dia sampai lihatnya sampai ndangak gitu kan. Nah, itu tuh tapi kalau diangkat gini kan membaik sebenarnya. Jadi ranahnya estetik tetepan. Kecuali memang yang ada kasus-kasus tertentu yang dari lahir itu memang sudah menggelambir, kayak pasien ada kelainan namanya neurofibromatosis. Jadi mungkin separuh wajah itu menggelambir semua. Dan kalaupun itu dioperasi, dia akan tumbuh lagi. Nah kalau itu tuh memang ya itu rekonstruksi, murni rekonstruksi. Tapi kalau kita pada umumnya yang pasien tua itu rata-rata estetik sih tetap jatuhnya. Gitu. Oke, jadi nanti perlu konsultasikan kembali. Konsultasi apakah ini masuk yang estetik atau yang rekonstruksi ya. Betul. Oke, tapi kalau untuk urusan bedah plastik ini yang
antara rekonstruksi dan estetik itu yang didukung oleh BPJS yang mana, Dok? Yang rekonstruksi. Rekonstruksi. Karena kan rekonstruksi itu kan berkaitan dengan fungsi, gangguan fungsi. Jadi tidak bisa melihat, tidak bisa membau, Tidak bisa jalan betul. juga gitu ya. Yang kayak misalnya patah tulang wajah kan, terus sampai nyeri, berdarah banyak. Nah itu kan perlu penanganan dari BPJS. Tapi kalau yang cantik-cantik, santai saja, yang bisa direncanakan dengan santai kapan aja, nah itu kan ranahnya beda lagi gitu. Kalau pasien estetik minta ditanggung BPJS, nanti saya yang dimarahi BPJS. Iya, itu bisa dikonsultasikan dengan RSUD Gambiran Kota Kediri dulu dari di poli kulitnya, Dok ya. Di poli bedah plastik. Poli bedah plastik ya, poli bedah plastik untuk urusan apakah yang mau saya lakukan itu termasuk yang masuk estetik atau yang rekonstruksi tadi ya. Betul. Ditelusuri dulu. Oke. Nah, saya akan tanya ke Dokter Berna sebentar lagi tentang resiko-resikonya tentang bedah. Oke, Dokter Berna, bedah plastik itu ada resikonya tidak yang akan dirasakan oleh pasien gitu, misalnya tidak prosedural gitu. Ya pasti setiap tindakan pasti ada resikonya ya Mbak Ari. Jadi kalau resiko utama namanya kalau kan kita melakukan prosedur bedah plastik ada yang invasif, ada yang non invasif ya kan. Kalau yang invasif itu biasanya berkaitan dengan pisau bedah. Kalau dengan pisau bedah yang pasti resikonya pasti nyeri ada, perdarahan pasti ada, kemudian bengkak ya toh, bengkak terus kalau memang pasiennya mungkin tidak mengikuti protap yang saya minta, resiko infeksi masih bisa. Oke. Misalnya tidak minum antibiotik atau perawatan lukanya tidak benar, kotor atau gimana kan bisa infeksi gitu. Sama mungkin juga hasilnya itu juga mungkin masih bisa antara tidak seimbang kiri kanan. Itu mungkin karena mungkin awalnya mungkin tidak sama atau apa itu. Jadi kan masih bisa kita lihat dulu gitu, kita perbaiki ke depannya juga masih bisa. Dan jangan berharap suatu prosedur atau lagi yang cukup rumit itu bisa selesai dalam satu tahap. Mungkin butuh beberapa tahap baru bisa mencapai hasil yang diinginkan oleh pasien gitu. Seperti kita ingat yang korban disiram air keras itu Dok ya, yang kemudian itu ditambal dengan kulit dari dicangkok. Mungkin dulu yang di Surabaya itu ya, diambil kulit dari punggung kan itu kan tidak bisa satu kali operasi langsung gitu. Kan perlu beberapa tahap. Yang pertama mungkin nempelkan kulitnya dulu, terus baru bentuk hidungnya, terus bentuk menyempurnakan matanya kiri kanan gitu, butuh proses. Jadi kalau mau cepet-cepetan kayak bengkel ketok magic, wah ya jangan ke bedah plastik. Gitu ya. Oke. Baik, jadi harus ikuti prosedur ya, yang pasti ikuti prosedur. Baik. Kita ke gatekeeper lagi, Dok. Ayu. Bu Wahyuni di Badas Kediri, apakah tanda lahir atau toh di wajah bisa dihilangkan dengan prosedur bedah plastik? Ditanggung BPJS apa tidak? Bu Puji di Garum Blitar, banyak yang bilang operasi sinus bisa mengubah bentuk hidung. Benarkah seperti itu? Kalau iya, dalam kondisi seperti apa bentuk hidung bisa berubah setelah operasi sinus? Mbak Isna di Kediri, jika bedah rekonstruksi akibat kecelakaan, apakah bisa di-cover BPJS? Baik, ini jawabannya segera disampaikan Dokter Berna di Public Interaktif bersama RSUD Gambiran Kota Kediri. Oke, di berondong 3 pertanyaan, Dokter Bernadeta Clean SPBRE, Dokter Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dari RSUD Gambiran Kota Kediri. Silakan Dok, dari Bu Wahyuni dulu tadi, yang katanya tanda lahir ya bisa dihilangkan dengan prosedur bedah plastik tidak? Kalau untuk bisanya, saya jawabannya bisa. Tapi untuk ditanggung BPJS atau tidaknya, kalau toh itu kan kemudian tai lalat ya, andeng-andeng ya, itu rata-rata biasanya tidak ditanggung oleh BPJS gitu. Karena ranahnya masuknya estetik. Estetik ya. Betul, karena kan toh gitu, tidak mengganggu fungsi apa-apa. Maksudnya dengan adanya toh kan masih bisa aktivitas, masih bisa mengadakan yang lain gitu kan. Biasanya tidak ditanggung. Tapi mungkin kalau mau coba dikonsultasikan ke Gambiran, nanti dari case mix BPJS-nya mungkin coba ditanyakan boleh. Kalau misalnya dari case mix-nya memang ada perkecualian, misalnya tohnya besar sekali di area yang mungkin
mengganggu nih. Nah, mungkin bisa, ya mungkin bisa. Oh, Jadi oke. saya tidak menutup pasti tidak, pasti iya gitu. Karena kan tiap rumah sakit punya kebijakan masing-masing dan tergantung dari case mix BPJS-nya itu. Oke. Kalau dari case mix-nya, oh bisa ini rekonstruksi ini masuknya, ya sudah, saya siap membantu gitu. Baik. Jadi konsultasi dulu ke RSUD Gambiran. Kita langsung ke poli bedah. Mungkin boleh ke saya dulu, ke poli bedah plastik. Oke. Nanti dari saya untuk ya enggaknya itu mungkin dari saya arahkan ke bagian BPJS-nya di rumah sakit tersebut. Baik. Dia yang memutuskan ya enggak gitu, baru apakah lanjut operasi atau tidak gitu. Iya. Kalau yang Bu Puji tadi banyak yang bilang operasi sinus itu mengubah bentuk hidung. Gimana, Dok? Kalau operasi sinus itu biasanya memang kebanyakan mayoritas itu dilakukan oleh spesialis telinga, hidung dan tenggorokan, ya, bukan oleh bedah plastik. Tapi ada kalanya kalau memang diperlukan itu biasanya justru memperbaiki kondisi sinusitisnya. Oh, gitu. Ya, Oke. memperbaiki kondisi sinusitisnya. Jadi kita buka di dalam gitu, kita lihat mungkin ada septumnya yang bengkok atau ada yang perlu dibersihkan atau apa, itu kan kelihatan semuanya. Tapi biasanya kalau yang memperbaiki bedah plastik kondisinya akan lebih baik daripada asalnya. Gitu. Tapi kalau dia bilang apakah jadi beda setelah dioperasi bedah plastik? Iya, pasti kelihatan agak beda. Agak beda ya. Oke, Tapi sinusitis. bedanya ke arah yang lebih baik. Kalau ini lebih baik. Bukan bedanya ke arah wah kok jadi tambah blesek gitu. gitu. Tidak seperti itu ya, Iya, Dok, ya. Oke. betul. Baik, sebelum menjawab pertanyaan yang terakhir kita ke gatekeeper lagi. Ada telepon kelihatannya. Ayu? Bergabung Bu Siti di Kandat Kediri. Halo Bu Siti. Selamat siang. Selamat siang, silahkan. Selamat siang Dok. Mau tanya ini, Selamat siang. apakah cowok itu bisa dia operasi plastik itu? Hanya itu saja. Kalau bisa, ya karena kecelakaan. Oh, Iya. Apakah bisa operasi gitu seperti semula gitu? kecelakaan apa ya Bu? Mohon maaf. Iya, yang bagian mana Bu? Jatuh dari apa itu ya? Apa ya kecelakaan? Itu loh, langka itu loh. Kecelakaan? Dan jatuh dari motor itu jatuh gitu. Oh, bukan, maksudnya yang bagian terkena. mana yang perlu dioperasi menurut Ibu? Ya wajahnya. Oh, wajahnya. Oh, wajahnya. Oke. Iya. Baik, Apakah bisa seperti semula gitu? Oke, Oke. baik. Nanti didengarkan di Iya. didengar di radio ya, Bu Makasih Siti. Sama-sama. Bu Siti di Kandat. Mungkin ada kerusakan wajah karena kecelakaan itu gitu, Dok. Kalau cowok itu bisa nggak dioperasi? Karena kan mungkin yang dilihat selama ini yang operasi plastik terutama estetik itu kan yang perempuan-perempuan gitu ya, Dok. Gimana, Dok? Kalau untuk luka terutama pasca trauma, maksudnya kecelakaan, entah jatuh atau dari mana, itu bisa dilakukan operasi, baik itu wanita maupun pria ya. Jadi nanti perlu konsultasi dulu, datang ke poli, saya lihat kondisi klinisnya seperti apa, kemudian kalau memang diperlukan nanti dilakukan foto ronsen untuk penunjang daerah wajah, sama untuk kalau memang masih belum cukup jelas, mungkin kalau diperlukan CT scan, kita lakukan CT scan untuk area tulang wajahnya. Kalau ternyata ada yang patah atau perlu direkonstruksi lebih lanjut, itu bisa dilakukan operasi dengan BPJS. Kalau untuk pasien pasca trauma, gitu ya. Oke. Nah, untuk datang ke poli bedah plastik kalau di RSUD Gambiran Kota Kediri itu lokasinya di mana, Dok? Oke, lokasinya kita di Gedung I Baru di lantai B, itu masuknya di poli eksekutif ya. Oh. Baik itu pasien reguler maupun pasien eksekutif sama di Gedung I, poli eksekutif itu di lantai B. Nanti tinggal tujuannya saja kemana gitu ya, Dok ya. Meskipun ada di poli eksekutif tapi bisa ke poli bedah plastik. Iya, bedah Gitu plastik ya. Tempatnya memang di poli Memang ada eksekutif. di poli eksekutif Betul. ya, tapi bukan berarti kemudian layanannya layan termasuk yang bukan yang termasuk eksekutif itu ya, Dok ya, artinya ya. Iya, maksudnya semua baik itu pasien BPJS non BPJS tetap kita layani di poli eksekutif Di poli itu. eksekutif itu. Betul. Oke, baik. Tadi yang Mbak Isna Kediri, kayaknya ini sama dengan pertanyaan terakhir yang telepon tadi. Iya, betul. Jadi sudah terjawab kalau begitu sudah lengkap.
Kita break dulu ya dok ya, istirahat dulu. Oke, Kita dengarkan lagu, setelah itu nanti kita kembali bersama dengan Dr. Bernadetta M. Clean, SPBRE, Dokter Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik RSUD Gambiran, Kota Kediri, untuk mengenal lebih jauh soal bedah plastik. Angels Peters Biru di Dermaga Radio Andika, khususnya kita ada di Public Interaktif bersama RSUD Gambiran Kota Kediri. Tapi sebelum lebih lanjut kita kenal tentang seluk-beluk bedah plastik, dan Anda pun juga punya kesempatan untuk berinteraksi bersama teman-teman RSUD Gambiran Kota Kediri. Silahkan manfaatkan 08113454.000 untuk WhatsApp maupun mau on air juga bersama saya di Public Interaktif bersama RSUD Gambiran Kota Kediri. Bu Emi Ismawati Tulungagung, setelah operasi estetik wajah, pantangan apa saja yang tidak boleh dilakukan pasien? Apakah boleh terkena sinar matahari langsung? Mbak Laila di Tulungagung, operasi rinoplasti, kisaran biayanya berapa dok? Pak Habibi di Pari Kediri, apakah penderita mikrotia atrestia bisa di-cover oleh BPJS jika operasi konstruksi telinga? Oke. Tapi sebelum dijawab kita ke Santi. Bergabung Pak Hari di Kediri Kota. Oh ya, Pak Hari. Selamat pagi, Mbak Pagi. Ari sama dokter. Iya, silakan Pak Hari. Ya, ini hidung tukang rawan saya yang sebelah kiri itu setumnya itu bengkok, hampir menutupi lubang hidung yang sebelah kiri itu. Mungkin cuma kecil, berapa persen aja yang itu. Apakah kalau misalnya di operasi lewat BPJS fase pertama itu apa harus ke tipe C dulu baru ke, kalau gambiran tipe B gambiran dulu, itu prosesnya bisa enggak gitu dok ya? Oke, baik, didengarkan di radio ya Pak Hari jawabannya. Ya, Oke, terima kasih Pak Hari yang ada di Kediri. Pertanyaan langsung ke Dokter Bernadetta M. Clean, SPBPRE, saya mesti koreksi tadi karena P-nya selalu ketinggalan ya dok ya. SPBPRE. Jawaban untuk Pak Hari dulu ya Pak dok. Oke. Untuk deviasi septum mungkin ya, atau septum bengkok, nanti mungkin perlu kita lakukan pemeriksaan klinis sama penunjang dulu ya. Apakah benar memang perlu rekonstruksi atau seperti apa? Nanti baru setelah itu kita putuskan ini memang perlu operasi atau tidak, koreksi atau tidak gitu ya. Atau untuk ditanggung BPJS-nya mungkin kalau memang ranahnya memang gangguan fungsi bisa gitu. Tapi kalau hanya untuk wah kelihatannya bengkok nih, perlu terus ditinggikan sekalian dok. Nah itu kan sudah ranahnya kayak estetik tuh. Ya. Nah itu nanti BPJS mungkin nggak akan bisa cover itu. Jadi sarannya untuk Mbak Hari langsung ke vaskes pertama. Kalau atau dari bagaimana? gini, kalau sistem yang baru sekarang kan bisa dari vaskes pertama ke langsung ke tipe B. Tapi ada juga yang vaskes pertama itu mungkin datanya belum cukup update. Jadi untuk ceklik ke B itu kan ada yang nggak bisa. Jadi mungkin memang harus tetap bertahap ke C baru ke B gitu. Oke, jadi dicoba dulu ke vaskes pertama. Bagaimana rekomnya ke C dulu, terus nanti bisa ke B ke RSUD Gambiran ya. Betul, ke Poli Bedah Plastik. Tiap vaskes pertama yang saya dengar dari pasien yang selama ini saya tangani, itu ada yang vaskes pertamanya nggak bisa dari langsung ke B. Bisanya bertahap gitu. Tapi ada juga yang bisa gitu loh. Makanya saya nggak tahu nih daerahnya masuk yang vaskesnya bisa atau enggak kan, saya nggak paham gitu. Oke, baik. Mungkin dicoba. Gitu ya. Dicoba Pak Ari ke vaskes pertama dulu ya. Ke vaskes pertama dulu. Begitu Pak Ari. Yang Bu Emi setelah operasi estetik wajah pantangan apa kalau ya, untuk pasien? pantangannya tergantung operasi estetiknya apa, ya kan? Kan estetik kan banyak. Apakah dia blefaro atau facelift atau apa? Tapi secara umum biasanya memang untuk sinar matahari kalau bisa pakai sunscreen. Terus kemudian kalau ada luka jahitan pos operasi estetik itu jangan terkena air. Ya, paling enggak sekitar 7 sampai 10 hari. Itu jangan terkena air dulu, terus digunakan topikal antibiotik ataupun cover untuk melindungi area yang ada jahitan. Ya, dijaga kebersihannya intinya. Terus kalau memang ada yang bengkak, mungkin perlu untuk
kompres-kompres tertentu gitu ya. Jadi ini secara umum. Secara umum ya? Secara umum. Oke, baik. Jadi harus sunscreen, jaga kebersihan, sama jaga pakai topikal antibiotik itu di area jahitan, sama dijaga lah, jangan sampai basah terkena kotoran. Kotoran dan air tadi ya, Dok ya. Baik. Nah, operasi rinoplasti kisaran berapa kalau di gambaran, Dok ya? Kita khusus ke gambaran. Iya, kalau untuk rinoplasti saya tidak bisa bilang ini berapa itu berapa, karena rinoplasti sendiri itu tergantung dari kondisi klinis pasien. Apakah rinoplastinya ini cukup dengan tulang telinga? Jadi kondisi hidung kita kan macam-macam ya. Ada yang butuh koreksi tipnya hidung atau ujung hidungnya aja. Ada yang butuh koreksi ujung hidung dan punggung hidung. Ada yang butuh koreksi ujung kemudian punggung sama ini lebar telinganya, cuping telinga. Cuping hidung. Kan beda-beda. Iya. Jadi prosedurnya jadi tidak bisa saya bilang pasti segini gitu. Jadi harus periksa dulu, ya kan? Kita tentukan. Terus modalitasnya juga apakah pakai implan, pakai tulang telinga bantu koreksinya, atau tulang iga. Nah, itu kan juga beda-beda semua. Atau kombinasi di antara ketiganya. Iya, jadi harus diketahui dulu kasus yang akan dialami oleh Mbak Laila itu yang sudah dialami yang mana? Seperti apa ya? Betul. Oke. Kalau Pak Habibie, kalau penderita mikrotia atresia. Mikrotia atresia ini sebenarnya adalah kasus kongenital atau bawaan, cacat bawaan ya dari lahir, semestinya ditanggung oleh BPJS. Tapi untuk covernya seberapa besar itu kita masih belum tahu, karena ini kan di Gambiran belum masih baru. Jadi untuk kasus-kasus yang cukup kompleks seperti mikrotia mungkin perlu saya adakan pembicaraan lebih lanjut dengan tim dari Gambiran dulu. Karena kan untuk penanganan mikrotia itu selain perlu pembuatan kerangka baru di telinga, iya. Itu juga sebelumnya perlu dilakukan CT scan dan yang lain gitu. Terus juga ada konsul THT, terus konsul dokter anak dan yang lain. Itu apakah serangkaian itu bisa ditanggung sepenuhnya atau enggak, atau seberapa yang ditanggung, saya mungkin harus konsultasi dengan tim dulu nanti gitu. Mikrotia atresia itu pengecilan. Oh bukan, jadi mikrotia itu adalah telinga yang tidak terbentuk. Atresia itu tidak terbentuk. Terbentuk. Kadang di telinganya itu hanya berbentuk kayak seperti kacang polong. Srit gitu, atau cuma srit. Jadi nggak ada sama sekali lubang telinganya. Jadi kalau anaknya itu kan susah misalnya mau pakai kacamata atau nanti kan misalnya pas sekolah dibully sama temennya itu. Sama kan juga kita perlu cek itu hanya sebatas bentuknya saja yang tidak ada atau ada gangguan pendengaran juga. Ya kan. Jadi kita harus juga kolaborasi sama THT biasanya gitu sama dokter anak. Oke, Dok. Prosedur menjalani bedah plastik yang aman itu seperti apa di Indonesia ini? Kalau yang aman di Indonesia, yang pasti satu, pastikan dokter bedah plastik yang Anda kunjungi itu tercantum di di webnya kita, web Perapi ya, Perhimpunan Bedah Plastik Indonesia itu inapras.org atau inapras.org. Itu bisa dicek di sana. Itu seluruh bedah plastik yang ada di Indonesia yang sudah terdaftar resmi, diakui oleh nasional, berkompeten, bersertifikasi dan juga internasional. Jadi kalau bedah plastik di kota Anda tidak ada di web itu, mungkin hati-hati gitu ya. Hati-hati karena sekarang kan marak ya. Jadi ada yang mengaku bedah kosmetik. Nah, kemudian ada yang mendatangkan orang asing mungkin ke negara kita tanpa kita nggak tahu backgroundnya apa gitu. Backgroundnya apa, hanya dengan iming-iming ini bisa loh dioperasi one night aja, satu malam aja selesai. Satu malam selesai, terus misalnya tempatnya nyaman loh di hotel, nggak ribet, nggak prosedural, terus nggak harus cek ini itu gitu. Lebih murah harganya. Nah itu hati-hati. Coba pesan saya hati-hati. Coba dicek ulang itu backgroundnya apa, siapa yang melakukan, mau dilakukan apa. Terus ditanyakan nanti kalau ada komplikasi atau berikutnya tuh kontrolnya gimana. Itu
ditanyakan dengan jelas, jangan asal wes ini orang luar atau yang mengaku bedah kosmetik, harga murah, terus wah ini sudah jam terbangnya banyak, tapi nggak jelas backgroundnya apa. Nanti kalau ada komplikasi, jatuhnya nanti bingung mau lari kemana. Terus hilang, tiba-tiba ada keluhan tidak bisa dihubungi. Nah, itu ada beberapa pasien saya yang kena gitu. Seperti itu karena penawaran menarik begitu ya. Ya, dan efeknya tuh yang kasihan kan misalnya dia ini betulkan hidung. Ya. Terus hidungnya itu jadi kayak orang kebakaran itu loh. Jadi ujung hidungnya tuh hitam. Sampai hitam kayak kebakaran, terus ada yang miring. Itu larinya akhirnya ke bedah plastik. Lari-larinya ke kita-kita lagi gitu. Akhirnya kan jadi kasihan gitu sebenarnya, ya kan. Jadi nambah-nambah biaya juga ya dok ya, selain itu ya. Betul. Oke baik. Oke, dari kebersamaan kita dengan Dr. Bernadeta M. Ketlin, SPBPRE, dokter bedah plastik rekonstruksi dan estetik dari RSUD Gambiran Kota Kediri. Bedah plastik itu tidak hanya kaitannya dengan kecantikan atau estetik, tapi juga ada kemanfaatan untuk rekonstruksi gitu ya dok ya. Dengan adanya bedah plastik itu kemanfaatan besar apa yang harus diingat oleh masyarakat dok? Yang pertama yang pasti kalau ada kasus tentang entah luka bakar, kemudian rekonstruksi patah tulang wajah, kemudian kasus-kasus yang perlu rekonstruksi khusus ya, jangan lupa untuk dikonsultasikan ke bedah plastik. Ya, entah itu kira-kira bisa nggak ya, wes maju dulu aja. Saya siap dikonsultasikan di poli, nanti mungkin saya bisa bantu. Kalau memang saya tidak bisa, mungkin saya arahkan ke teman sejawat yang memang bidangnya gitu. Dan datang ke RSUD Gambiran Kota Kediri hari Senin dan hari Kamis jam 10 sampai 11.30. 10 sampai 11.30 di Poli Eksekutif tadi tempatnya ya. Gedung I baru di RSUD Gambiran Kota Kediri. Dokter Berna, terima kasih banyak. Sama-sama, dokter yang Mbak cantik. Semoga sehat selalu ya dok ya. Sama-sama Mbak. Baik, terima kasih Ya. juga teman-teman yang sudah tadi berinteraksi dalam Public Interaktif bersama RSUD Gambiran Kota Kediri.